Hai, welcome back here. Kali ini kita akan membahas tugas modul 3.3 dengan topik pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Seperti biasa, fasilitator kami adalah Bapak Baharudin Lahati, pengajar praktik kami adalah Bapak Markus Halubongga, tim kami ada Ibu Joyce Capelle, saya sendiri Deliana Tonapa, dan Ibu Yovita Matrubongs. Tujuan utama dari pembelajaran khusus ini adalah pertama, berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kedua, CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Adapun program yang kami pilih adalah A Day in My School. Program ini hanya kegiatan untuk mengajak dan memfasilitasi murid dalam berkomunikasi, berkreasi, dan mengembangkan informasi edukatif bagi penonton. Selain itu, meskipun program ini berjalan di luar kurikulum utama, namun program ini dapat mendukung pengembangan keterampilan siswa dalam membuat karya audiovisual yang dapat meningkatkan literasi murid. Jenis program ini masuk pada co-curricular, yaitu program penguatan yang melatih keterampilan berkomunikasi, menulis, mengedit audiovisual dalam bentuk video, aktivitas harian di sekolah. Jenjang kelas yang ditarget adalah SMP, SMA, dan SMK. Tujuan program adalah pertama, meningkatkan kemampuan IT. Kedua, meningkatkan kreativitas murid. Ketiga, meningkatkan kemampuan berliterasi bagi murid. Ringkasan program adalah, kegiatan ini dilakukan setiap hari saat berada di sekolah dan diedit, diunggah saat pulang sekolah, lalu menandai akun resmi sekolah. Program ini juga terbuka bagi semua jenjang bagi siswa yang memiliki minat tentang konten kreator. Alasan pemilihan program adalah, pertama, media sosial sedang digandrungi oleh murid. Kedua, memfasilitasi murid untuk meningkatkan minat literasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan literasi murid yang rendah dengan cara kekinian. Keempat, sebagai ruang bagi murid untuk berekspresi dan mengeksplor kemampuan diri. Kelima, sebagai wadah untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Keenam, sebagai alat untuk meningkatkan rasa percaya murid. Berikut adalah karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Pada bagian ini, kami ingin membangun lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Dengan program konten kreator, diharapkan agar murid dapat menumbuhkan pola pikir dan emosi yang positif. Pada diagram Y, membahas tentang 1. Voice atau suara. Kegiatan konten kreator ini memfasilitasi murid untuk meningkatkan kemampuan literasi, komunikasi, dan penguasaan teknologi dengan mengikuti perkembangan zaman. Berikut choice atau pilihan. Murid diberikan pilihan untuk memilih tema, teknis, tempat, dan waktu kegiatan yang sesuai di sekolah yang dianggap aman dan nyaman untuk melakukan kegiatan konten kreator ini. Berikut adalah ownership atau kepemilikan. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman adalah untuk membuat konten yang variatif tentang keseharian murid. Murid memikirkan ide, membuat konten, hingga mengunggah di media sosial mereka secara konsisten. Hal tersebut membuat murid bertanggung jawab dan merasa memiliki program konten kreator ini. Berikut adalah dampak positif program A Day in My School. Pertama, siswa bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kedua, siswa dapat membagikan informasi atau hal positif kepada halayak umum tentang materi atau informasi berguna yang didapatkan dari guru dan hal positif yang didapatkan dari sekolah. Ketiga, siswa menjadi cakap teknologi secara positif. Keempat, siswa menjadi bijak dalam menggunakan sosial media. Berikut adalah keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karya yang dibuat adalah karya original, bukan plagiat, dan tidak mengandung unsur sara. Kedua, kreatif. Kreatif dalam membuat konten variatif setiap hari. Kreatif dalam menghasilkan visualisasi yang menarik. Ketiga, bernalar kritis, yaitu menggambarkan keterampilan berefleksi setelah membuat konten. Keempat, berkebinekaan global, yaitu saat membuat konten, murid berinteraksi dengan temannya dan guru yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kelima, mandiri, di mana proses merekam, mengedit, dan mengunggah dilakukan secara mandiri. Demikianlah hasil tugas kami. Terima kasih.